Halo Sobat, balik lagi di Next Talk episode kali ini bareng sama gua Farhan, anak intern dari nextstart.id. Dan kali ini bintang tamunya adalah Mas Arma. Kita mau ngomong apa Mas Arma? Ngomong aja. Kita ngomong aja, kita bahas tentang promosi lagu. Iya, ya. Ceritalah sharing-sharing. Ya sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu Mas Arma itu siapa? Backgroundnya. Oke, Backgroundnya ya di Nextstart ini kan kita manage karya dari musisi-musisi yang bentuknya digitalized. Jadi selain mereka masukin karya di Nextstart, mereka sebenarnya bisa kita support tentang promosi karya mereka sendiri gitu. Oh, di Nextstart bisa? Bisa. Jadi nggak cuma buat pasarin di Spotify lain-lain dong. Ya, jadi main job kita memang kita adalah distribusi musik digital. Di balik itu kan keterbukaan era digital sekarang nih kan, apalagi kita ya yang notabene manage artis-artis besar. Jadi semua sebenarnya kita terima masukan dari teman-teman musisi. Kita nggak kaku lah. Apa yang bisa kita support, kita akan support gitu. Terbuka gitu. Terbuka. Walaupun sama musisi baru. Sama musisi baru pun kita terbuka karena memang kita transparansi dari depan. Apapun itu kita akan sharing tentang apa yang kita bisa, apa yang dibutuhin, kita sharing-sharing, kita cari titik tengahnya, kita lakuin bareng-bareng. Jadi transparansinya nggak cuma sekedar royalti ya? Ya, royalti udah pasti. Royalti udah pasti. Kita nggak bisa acak-acak itu. Nggak bisa acak-acak itu karena dari sisi web kita juga UI-nya kita mirroring ke DSP di luar sana. Jadi kalau mau perbandingan aja, silahkan mereka cross check ke DSP, silahkan mereka bandingin dengan analitik yang kita keluarkan. Oh, jadi berarti laporan dari Spotify sama laporan di sini itu sama? Iya, karena dasarnya distribusi musik digital atau agregator itu sebenarnya mirroring dari tarikan database yang dikeluarkan sama DSP itu sendiri gitu. Jadi ketika lagu si A itu royaltinya sebulan itu $30 itu datanya dari mana? Kita collect dari DSP tersebut. Nah, kita terjemahkan ke webnya nextstart.id. Kita laporkan ke yang mendaftarkan itu, user yang mendaftarkan itu atau musisi itu sendiri gitu. Itulah nilai transparansi yang dilihat dari segi sistematisnya kita kayak gitu sebenarnya. Kita collect, kita taruh di Nextstart.id, kita distribusikan ke mereka lagi. Ini datanya loh, kalau mereka mau compare bisa aja. Oh, berarti sebenarnya semua agregator bisa bikin fitur kayak gitu? Harusnya bisa. Sebenarnya bisa. Cuma emang mungkin nggak mau kali. Bukan nggak mau, treatmentnya beda mungkin. Treatmentnya beda. Jadi gitu. Mungkin dia masih pakai cara lama ya? Iya. Yang ngirim laporan lewat Gmail. Ya kan biasa gitu kan? Bisa. Tapi kalau menurut Mas Arma dalam bidang promosi nih, langkah pertama untuk musisi baru tuh apa yang harus dilakukan? Iya, kita sharing-sharing di sini ketika musisi baru mau melakukan promosi gitu. Kita juga harus tahu juga goals-nya dia seperti apa gitu. Tujuan akhir. Iya, goals-nya apa? Karena dunia digital kayak gini gampang viral juga, gampang nggak viral juga. Cara kita gimana gitu. Contoh, misal kita mengikuti dengan pola konvensional zaman dulu. Gimana? Kita promosi off air, gitu kan ya. Berarti off air itu kan ada radio, gitu ya. Ada acara-acara apa kita datang itu kan juga promosi gitu. Radio masih oke nggak sih? Sebenarnya radio masih oke. Masih banyak listenernya gitu. Cuma kan radio-radio besar yang kita tuju biasanya kayak gitu. Itu memang terhitung secara eksistensi kita. Database bank lagu kita ada di radio-radio tersebut. Misalkan radio se-Jawa ada bank katalognya, lagu kita ada loh. Nah, itu guna dari promosi tadi. Teman-teman radio juga udah aware ketika lagunya Arma naik, dia tinggal search aja di katalog dia, oh udah ada nih dia. Distribusinya kapan dia kirim ke kita? Oh tahun lalu, oh bulan lalu, oh seminggu yang lalu dia distribusiin ke kita nih. Filenya ada. Ya itulah, itu sebagian dari promosi gitu sih. Kalau di era digital sekarang?
Yang worth it itu kayak gimana? Oke, yang worth it itu kayak gimana? Pertama, eksistensi kita di dunia digital harus tuh ya. Pertama, sosmed kita gimana manage-nya? Gitu kan? Manage sosmed ya? Iya, standar sosmed kita sekarang platform itu kan sesuai dengan polanya yang mereka lakukan. YouTube video-videoan gitu kan ya. Iya benar. Instagram lu bisa lah ads sedikit-dikit lah, dagang-dagang kayak gitu-gitu kan. Taruh iklan lah ya. Taruh iklan sedikit-dikit. TikTok ya lu buat viralin lagu lu 15 detik, 30 detik kayak gitu kan. Jadi sosmed itu pun harus di-manage menurut gue ya. Kita sharing, sosmed itu harus di-manage. Di luar dari itu eksistensi. Di radio lu udah ada belum masuk ke radio? Minimal masuk bank katalog aja dulu. Jadi ketika amin di tahun depan kita boom, di bank katalog udah ada semua. Lagunya Arma judulnya ini, di search, oh udah ada nih di bank katalog tadi. Yang kedua adalah media gitu. Misalkan lu mau Press release kali ya. ya press release kita buat, media kita informasikan dan naik berita kita di media-media itu. Jadi ketika search engine kita jalan di Google, dari sosmed lu udah kena tuh. Udah ada. SEO-nya jalan. Dari radio jalan. Dari Internet, Google. ya Google Engine jalan semua itu semua udah jalan. Jadi seenggaknya orang nggak mencari tahu artis itu udah bisa by Google. Datanya udah ada di Google gitu. Lu mau apanya? YouTube-nya, Instagram-nya, radio rilis ada nih. Kan kayak gitu kan. Sekarang kan tek-tekan antar Instagram misalkan ngetek radio ini ngetek ke kita ngetek radio ini ya itulah. Sosmed. Iya, itu jadi rekam jejak ya. Digital tuh kayak gitu. Misalkan kita 5 tahun lagi baru naik. Ketika naik kita kan bisa ditarik juga. Emang karya lu udah sampai mana? 5 tahun dulu gue udah bikin ini loh. Gue udah bikin press release. Ya? Iya, media online udah naikin. Gitu kan. Apalagi kita bisa kejar chart di radio gitu kan. Nah gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yang harus dikejar. Iya, itu kan jejak digital, Bre. Yang nggak bisa lu hari ini lu edit tahun lalu nggak bisa. Itu bener-bener jejak digital. Apalagi lu udah ngepost di Instagram hari ini. Di 5 tahun yang akan datang lu ada jejaknya. Oh, lu Kesimpan ya. kesimpan. Lu bisa lihat itu activity lu gerak lah di situ. Jadi bener-bener dari sisi eksistensi lu berkarya, lu jalan terus di situ. Gitu sih. Tapi caranya kita bisa promo lewat radio tuh gimana, Mas? Nah, caranya oke. Kalau sekarang kan banyak juga di luar dari Nexus sendiri ya ada memang label-label besar yang memang punya divisi artis dan promosi gitu. Kalau mau buy label ya pasti ada dia Kalau tim label sendiri, pasti ada tim artis dan sendiri yang ngurus promosi. kesana kan. Betul. Kalau independen Kalau independen ya sendiri. cari relasi. relasi ya. Nexart buka itu semua. Kita bisa sharing. Di Nexart Publishing dibuka. kita bisa support. Gitu kan? Masalah QC lagu standarnya berapa kita semua support. Jadi sebenarnya kalau buat musisi-musisi Nexart agak lebih mudah ya Iya, iya. untuk bisa masuk lagunya ya ke radio. Iya, pasti dong. Pasti dong. Kita bantu. Tapi kita tentuin dulu goals-nya kita sampai mana. Kayak gitu. Karena kan ketika plan kita bagus, di balik plan bagus kan ada budget yang harus kita pikirin. Ada budgetnya juga. Budget itu harus kita pikirin juga. Bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng kita rembukin mau sampai mana dia promosinya kayak gitu. Kita capai tujuan goals akhirnya bareng-bareng Yes. sama Nexart. Yes. Terbuka tuh Nexart buat kayak gitu ya. Terbuka. Cuma kalau dibilang, gue pasti terkenal nggak begitu tentu juga Yang pertanyaannya. penting lagu lu sampai ke orang-orang lain. Sampai usahanya kita jalan, terkenalnya nanti dulu. Yang penting lu berkarya, lu distribusiin dengan baik. Soal hasil ya nanti dulu, lihat nantinya gitu. Nggak bisa juga kita garansikan. Ketika lu promosi setahun ini pasti terkenal, nggak juga gitu sih. Tapi ada tips nggak sih Mas buat bikin lagu tuh laku? Kayak bisa laku di pasaran lah. Oke, kalau dari sisi promosi, pertama lagu itu bisa diterima di pasaran atau enggak, lu tergantung genre yang lu masukin. Genre. Karena radio pun ada genrenya gitu ya. Ada. Ada yang Indonesia banget, Kayak apa ya? Iyalah, ada yang setel Indonesia doang. Indonesia doang, ada yang Prambors, rock-rockan. nyampur. Nah gitu, segmentasi Mos itu, radio jadul ya. iya. Jadi Ada yang Betawi-Betawian kan. Nah Betawi-Betawian. gitu, segmentasi itu lu sesuaiin dulu sama lagu lu. Kan karya itu bebas, orang silahkan berkarya gitu. Nanti yang menilai, ya listenernya sendiri yang nilai. nikmat lah ya. Ya, penikmatnya sendiri, tapi lu udah klasifikasikan itu, segmentasi itu. Lu masuknya mana nih?
Radio Jakarta yang mana? Segmentasinya masuknya kemana? Itu lo kejar harusnya. Lu tuju buat promosi lagu. Yes, betul. Kayak Jadi gitu. sebenarnya genre apapun nggak masalah. Tetap. Genre apapun nggak masalah, tapi lu sesuaiin juga target lu di mana pasarnya. Itu dulu Tapi sih. kalau untuk secara global, genre tertentu lah ya, yang lagi naik hari tahun ini, di era ini. Iya, betul, betul. Tapi kalau menurut Mas Arma apa? Ya pop pastilah ya. Pop K-pop sih ya kayaknya ya, yang lagi naik banget ya. Iya, K-pop kali ya. Cuma kan kita nggak mungkin bikin K-pop. Iya, gue juga nggak tahu K-pop itu kayak gimana. Tapi kalau menurut Mas Arma, pop-pop Indonesia tahun 2000-an tuh bakal bisa balik lagi nggak sih? Bisa, Bisa, gue percaya itu bisa. bisa. Gue suka di pop. Iya, karena kayak tahun-tahunan kangen band, bener-bener kayak gitu mulai banyak lagi. Cuma Iya. kayak belum keangkat lagi nih. Belum keangkat ya Tapi itu. suatu saat pasti bisa. Iya, iya, pasti bisa lah. Maksudnya sekarang digital, bro. Lu dengerin Spotify, apapun genrenya lu bisa nonton, bisa lu dengerin di situ. Di YouTube lu cari videonya dia zaman dulu pun ada yang memang sosmednya di manage. Lu kepoin di Instagram dia pun ada. Ada. Bebas semua udah. Tentang siapapun ada selama dia main sosmed ya. Selama di Lu mau cari informasinya ada semua di situ. Itu aja lu bebas. Spotify emang nggak boleh dia lu dengerin rock, dangdut nggak boleh, nggak ada. Bebas, orang berkarya bebas. Itu sih intinya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, video klip penting nggak sih Mas sebenarnya? Video klip penting atau enggak? Dalam bidang promosi. Apa itu cuma buang-buang duit? Kalau dibilang buang-buang duit sebenarnya gini, video klip dibuat itu untuk pertama pengenalan sih ya bro. Kita dikenal tuh kayak gimana caranya gitu. Makanya kalau biasa yang udah buat video klip biasanya sosmed dia jalan. Iya sebenarnya. Sosmed dia jalan, pasti jalan. Rapih lah ya. Rapih. Yang kedua apa? Selain dari offline yang kita harapin, kan dari digital itu jadi ada cuan juga kan? Iya, Di YouTube juga ada uangnya gitu. Kalau listener kita bagus, viewer kita bagus pun ada hasilnya dari YouTube gitu. Cuma kalau masalah budget, video klip yang mahal kah, yang murah, itu budget. Orang kan nggak berpatokan ketika video klip budgetnya tinggi, udah pasti bagus. Belum tentu juga, kan creativity itu nggak terbatas sama nilai, gitu loh. Video klip misal ya, yang murah pun ketika memang itu mengandung nilai seni yang apalah itu, kan bakalan keangkat juga. Bakal keangkat juga sama. Bakalan keangkat juga. Keangkat sendiri ya. Keangkat sendiri dengan Yang nonton mungkin kayak, sayang nih nggak naik. paling padahal kayak bagus. gitu. Paling kayak gitu. Misalkan orang, coba ada video klipnya lebih bagus lagi nih. Gitu. Biasanya kan orang ngomong gitu, ini nggak ada video klipnya di YouTube-nya, cuman ada rekaman off air-nya dia doang, apa ada di sosmednya dia doang untuk live yang kayak gitu-gitu doang paling. Padahal kita pengen tahu juga lah Padahal pengen makna tahu dari juga. lagu itu. Biasanya kan video Iya. klip makna dari lagunya ya kan. Jalur ceritanya ada Yang gitu. disampaikan dari lagunya. Yes. Kurang lebih gitu lah. Tapi kalau menurut Mas Arma, tanggapan aja sih. Kayak yang tadi bikin video klip gitu. Ngebus lewat apa? Joki-jokian gitu kayak bayar ngebus views itu gimana? Ngeboost view itu Jadi gimana? kayak buat nama views di digital tuh banyak. Mm-mm. Tapi sedangkan kalau misalkan offer dia nggak ada. Jadi gimana aja tanggapannya tentang orang-orang yang pakai jasa kayak gitu? Oh, Sangkanya kayak buat cairin duit dari digital doang. oh itu sih sebenarnya balik lagi ke channel itu sendiri ya. Dia mau dia gunain jasa itu atau enggak. Karena sekarang memang zamannya digital nggak ada pembatasan, nggak ada aturan yang seperti itu gitu. Ketika dia ngeboosting 1M, 2M, ya dia mampu jalankan itu, ya udah Jadi gitu. fair-fair aja sebenarnya. Fair-fair aja menurut gue sih. Cuma kan balik lagi ketika karya lu diterima, organik yang berjalan di situ. Gitu lah bro. Enak sih. Kira-kira kayak gitu. Dia mungkin kalau kayak gitu pas misalkan dia manggung penontonnya sedikit, kan itu resiko Ya juga itu sih jawaban dari itu. dari tanggung jawab dia lah ya. Iya betul. Boosting mah sebenarnya sah-sah aja. Nggak ada larangan. Nggak ada. Ya aturannya juga belum jelas. sih. Aturannya juga belum jelas. Lu mau boosting aja ibaratnya gitu. Yang penting nggak mempengaruhi channel lu dan analitik lu juga nggak jeblok-jeblok banget gitu aja sih. Karena dinilai dari hasil karya yang lu buat diterima nggak
Diterima nggak sama kalangan? Hari ini diterima atau tahun depan diterima, kan kita nggak tahu. Belum tahu sih, kita nggak tahu sih benar. Tapi kita jalanin step by stepnya yang masuk di rule aman aja. Ketika tahun depan kita booming ya amin gitu. Cuma seenggaknya step kita udah bagus karena kalau masuk di Nextart semua analitik bisa dilihat, semua analitik bisa dibaca. Report sebenarnya. Iya, Real time ya? Real time. Spotify, lu dengerin di mana, berapa banyak, age-nya berapa, laki cewek, semua ada. Jadi lu bisa simpulin itu sendiri. Fair dong. Fair. Yang dengerin umur 20 sampai 25, lokasinya di Jakarta. Target market lu Jakarta. Di Nextart juga kelihatan? Ada semua. Berarti kayak benar-benar ngasih laporan dari semua streamer, dari semua aplikasi streaming ya? Iya. Nggak cuma Spotify doang ya? Iya, Dikasih betul. lihat ke next artisnya. Iya, next artisnya bisa cek semua itu. Jadi simpulan misalkan lu bikin lagu, kan di Nextart nih banyak nih karya teman-teman musisi daerah nih. Misalkan lagu Padang. Listener Padangnya gila nih, tinggi banget. Tiban di sana promosinya. Jor-joran. Jor-joran di sana. Lagu Batak. Di Batak bagus nih listenernya. Lu jor-joran di sana promo, lu puterin tuh radio semua lagu lu. Masukin ke radio. Iya, itu kan cara kita. Balik lagi ke hasilnya seperti apa? Ya nggak ada yang tahu. Tapi seenggaknya analisa itu udah jalan. Gitu bro, bikin lagu Betawi, lu bom di Jakarta. Masukin Jor-joran radio Betawi, masukin komunitas Betawi. Di KJ main. Iya, main di KJ. Ya seperti itu, gitu. Maksudnya yang penting targetnya dari hasil analitik kita analisa untuk next kita plannya apa. Kurang lebih kayak gitu. Untuk kebaikan bersama lah ya berarti. Kebaikan bersama, iya. Oke, tapi kalau misalkan kita bikin merchandise, kayak misalkan buat promosi juga, itu buang-buang duit nggak sih mas? Sebenarnya kalau Oke. misalkan nggak laku. Ini kita pisahin dulu tentang bagi-bagi Promosi lewat merchandise sama itu buang-buang duit nggak gitu. Kalau bagi-bagi merchandise itu balik lagi rekam jejak kita. Engagement kita ke tempat yang kita promoin, misalkan ke radio kah, ke media kah, engage kemana nih kita? Itu juga jadi concern ke mereka. Oh ini dari artis yang ini nih, kita dapat merchant ini. Engage yang terbangun di situ. Ketika kita butuh sama mereka, ya mudah-mudahan dibantu. Ibaratnya gitu. Kalau balik lagi masalah budget, lu sesuaiin budget lu aja. Merchant yang satu tumbler 100 juta juga mungkin ada ya dari Ada emas. sih. Tapi yang 10.000 pun ada. Balik lagi dari budget, dinamis. Terserah lu. Oke, manfaatin budget seadanya kalian. Yes, gitu ya. maksimalin gitu. Kalau lu mau lari, ya lari gitu. Tapi ada nggak tips dari Mas Dharma, kayak misalkan budget seadanya nih, promosi tapi hasilnya yang efektif gitu? Oke, pertama lu sosmed lu kencengin tuh. Yang pertama yang tadi tuh. Iya, balik lagi sosmed lu kencengin. Maksudnya di dunia digital kayak gini, orang ya dengerinnya ya udah DSP. Orang di mobil dengerin paling DSP, Spotify dan lain-lain, atau radio kah? Radio pasti masih ada listenernya. Meskipun kalau dibilang presentasi dari zaman dulu sekarang, ya mungkin sekarang udah tergantikan dengan adanya DSP itu. Podcast-podcastan, YouTube-YouTubean itu. Tapi listener radio masih ada. Masih rame. Pagi orang mobil ya kan, masih ada yang sore macet-macetan, itu masih dapet. Orang masuk mobil ya kemungkinan lah kalau dia nggak dengerin Spotify, Joox dan lain-lain ya pasti radio yang didengerin. Karena radio juga dengerin penyiar pada ngomong suaranya. Iya, betul, masih jalan kok. Terus selain itu nggak ada lagi? Kalau off air balik lagi tadi kebutuhan kita sama budget. Berarti kalau misalnya budget kita dikit, sebisa mungkin kita maksimalin yang digratisannya. Sosmed kan gratisan nih. Ya effort kita lah, lu bikin video, lu bikin caption. Iya, sekreatifnya. Kalau bicara budget ya, itu bisa lu kembangin dari imajinasi lu aja di situ. Kalau bicara budget. Ada pesan nggak mas buat musisi-musisi baru yang pengen coba mempromosikan karyanya dengan? Oke, sebenarnya sih bukan pesan ya, sharing aja teman-teman musisi berkarya ya tetap berkarya. Iya. Gitu. Zaman sekarang berkarya tetap berkarya, masukin karyanya. Musisi pengen karya takut nggak laku gitu. Itu bukan urusan kita, bro. Selera kita beda. Lu suka K-pop, mungkin gua enggak. Tapi kan yang suka K-pop banyak juga. Gitu. Kalau by genre ya banyak. Lu suka, gua nggak suka biasa aja itu. Tapi kalau untuk karya terus berkarya, masukin ke digital biar semua rekam jejak kita ada.
masukin ke agregator biar secara legal karya itu punya kita. Gue sih Ya, udah pesennya mulai itu ada aja. haknya kita ya. Haknya kita ada di situ. Jadi jangan cuma asal ngupload sendiri lah ya. Ya, Sekarang betul. tuh. Karena Digital ngeri itu juga, takutnya begitu. dicuri orang lah ya Mas ya. Ada pencurian kayak gitu, makanya masukin Nexart, digitalnya mudah-mudahan secara legal Terlindungi lah ya. terlindungi gitu. Itu aja dulu sih. Setelah itu masalah hasil ya nggak bisa dilihat sekarang juga. Laku nggak laku belakangan. Laku lah nggak ya. laku belakangan. Yang penting berani dulu aja. terus berkarya sesuai sama kreativitasnya, jalanin karyanya, masukin digitalnya, rapihin sosmednya. Nah, gitu tuh. Rapian sosmednya biar lagu kalian juga enak dan maksudnya engagementnya naik, viewsnya banyak. Yes. Dan orang yang ngunjungin sosmed kalian tuh juga enak, kelihatan rapi. Ada isinya. Ada isinya. Terbentuk lah. Ada video-video kreatif yang mungkin lucu, Iya. bisa buat naikin nama kalian juga lah ya. Betul. Oke, kalau gitu kita sudahi episode Next Talk kali ini bareng sama Mas Arma. Terima kasih Mas Arma udah Thank you. mau datang kemari. Thank you. Dan buat kalian yang mau daftarin lagunya Nextart bisa kunjungi web nextart.id ataupun di sosial media kita ada di nextart.id. YouTube kita juga namanya nextart.id dan Mas Arma udah follow Instagram Nextart. Wih, sudah dong. Sudah. Sudah dong. Subscribe dulu, subscribe. Yoi, subscribe udah. Atau mau datang ke kantor juga bisa. Kantor kita di Jalan Kudus nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat. Atau mau hubungin lewat WhatsApp bisa dihubungin di 0813 13 13 5676. Oke. See you di next talk kali selanjutnya. Thank you.